Hai, balik lagi di channel Dasmet Official. Sobat Dasmet, pernah mendengar istilah generasi sandwich? Akhir-akhir ini, istilah generasi sandwich sering muncul nih di berbagai forum diskusi online. Sebagai contoh, di Quora dengan puluhan respon, ada juga di media Twitter dengan hashtag sandwich generation yang pernah menjadi trending topic. Lalu, apa itu generasi sandwich? Sejarah menyebutkan jika sandwich generation pertama kali dikenalkan oleh Dorothy M. Miller, seorang profesor dari Universitas Kentucky di tahun 1981. Dorothy ini mengenalkan kondisi dari generasi sandwich, yaitu generasi di umur 40-50 tahun yang diapit oleh kebutuhan orang tua dan anak, atau generasi di umur 30-60 tahun yang diapit oleh kebutuhan anak, cucu, dan orang tua. Atau generasi pada usia harus menghidupi diri sendiri, keluarga, orang tua, dan saudara kandung. Dijelaskan juga nih dalam jurnal penelitian dari Pew Research Center yang berjudul The Sandwich Generation: Rising Financial Burdens for Middle-Aged American. Di dalam penelitian ini, dijelasin kalau generasi sandwich itu adalah penduduk di Amerika yang berusia 40 dan 50 tahun yang merawat orang tua berusia 65 tahun dan atau harus membesarkan anak atau mendukung secara finansial anak usia 18 tahun ke atas. Sebagai catatan, setiap negara memiliki perbedaan umur untuk generasi sandwich. Menurut BBC.com, range usia generasi sandwich di Inggris dan di Filipina itu berbeda. Di Inggris, generasi sandwich itu berusia antara 45 tahun sampai 54 tahun. Berbeda dengan di Filipina. Di Filipina itu usia generasi sandwich antara 30 tahun sampai 35 tahun. Range umur tersebut pasti juga akan berbeda di setiap negara lainnya. Laki-laki atau perempuan yang sudah menikah itu memiliki kemungkinan besar menjadi generasi sandwich. Di BBC juga dijelasin kalau generasi sandwich ini memiliki arti yang luas. Generasi sandwich adalah generasi terperangkap di tengah yang memiliki orang tua, anak yang masih hidup. Lebih khusus lagi nih, istilah ini tuh sering mengacu pada orang paruh baya yang mendukung orang tua dan anak-anak mereka baik secara finansial, fisik, ataupun emosional. Apakah Sobat Dasmet juga masuk dalam generasi sandwich? Jika Sobat Dasmet masuk dalam generasi sandwich, maka apakah ini juga berdampak pada segi kesehatan mental? Ya, tentu aja dong berdampak. Orang yang masuk dalam generasi sandwich menjadi lebih mudah stres dan depresi karena memiliki banyak tekanan hidup. Dilansir nih dari kompas.com, ada beberapa masalah kesehatan mental yang menjadi rentan terjadi di generasi sandwich, yaitu pertama, burnout, kelelahan fisik dan mental. Kedua, gangguan tidur, banyak tidur atau bisa jadi kurang tidur. Ketiga, perasaan bersalah. Keempat, merasa khawatir terus-menerus. 5. Hilang minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disenangi. Dan yang keenam adalah kecemasan. Masalah-masalah itu mempengaruhi juga nih kesehatan fisik yang ikut terus menurun. Orang-orang yang sudah menanggung beban berat menghadapi lebih banyak ketegangan, stres, dan kegentingan. Itu adalah kutipan dari BBC.com. Ada juga nih tips yang dapat dilakukan sebagai cara mengurangi stres pada generasi sandwich. Di antaranya, pertama, luangkan me time. Coba deh luangin waktu khusus untuk melakukan hal
yang menyenangkan bagi diri sendiri atau me time, misalnya mengerjakan hobi atau sekedar bersantai dan memanjakan diri. Kedua, meminta bantuan profesional. Jika nih, berbagai cara telah ditempuh untuk meredakan stres, namun tak kunjung meredakan dan tetap merasa tertekan atau depresi, sebaiknya melakukan konsultasi dengan profesional di bidang kesehatan mental seperti psikolog klinis atau psikiater. Namun, dalam jurnal penelitian The Sandwich Generation Rising Financial Burdens for Middle-Aged American, itu juga menunjukkan bahwa orang dewasa di generasi sandwich sama bahagianya dengan kehidupan mereka yang secara keseluruhan seperti orang dewasa lainnya. Dijelaskan nih, ada sekitar 31% mengatakan mereka sangat bahagia dengan hidup mereka, dan 52% tambahan mengatakan mereka juga bahagia. Tingkat kebahagiaan pun hampir sama di antara orang dewasa yang bagian dari generasi sandwich, yaitu 28% sangat senang dan 51% merasa cukup senang. Di forum Quora ada pertanyaan, bagaimana cara keluar dari generasi sandwich? Tak sedikit yang memberikan respon mengenai pertanyaan tersebut. Banyak yang mengatakan jika kita itu nggak bisa keluar dari generasi sandwich karena punya orang tua dan anak itu adalah takdir. Alih-alih keluar dari generasi sandwich, kita dapat menjalaninya dengan keadaan yang lebih baik dengan berbagai perencanaan yang matang. Apa aja perencanaan itu? Perencanaan yang pertama adalah mempunyai tabungan rencana. Tabungan rencana merupakan tabungan yang dilakukan dengan cara menyetor uang bulanan, contohnya seperti tabungan pernikahan, tabungan pendidikan anak, wisata, dan lain-lain. Perencanaan kedua adalah menyiapkan dana pensiun. Caranya cukup mudah dengan membayarkan uang secara rutin sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, uang tersebut nih nantinya hanya bisa diambil ketika kita sudah pensiun. Perencanaan ketiga yaitu membuat dana darurat. Jangan lupa ya untuk menyisihkan uangmu untuk dana darurat. Jika suatu saat ada peristiwa yang tak terduga dan membutuhkan uang, kita nggak perlu khawatir lagi karena sudah ada dana darurat. Perencanaan keempat adalah mengajarkan anak untuk menabung dan mandiri secara finansial. Kita nih sebagai orang tua harus sejak dini mengajarkan anak untuk menabung. Dan perencanaan yang kelima harus memiliki asuransi kesehatan. Dengan memiliki asuransi kesehatan, kita akan mendapatkan jaminan kesehatan. Itu dia sobat penjelasan mengenai generasi sandwich. Semoga penjelasan ini dan diskusi kita hari ini dapat menambah insight baru ya tentang generasi sandwich. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.